Ya, untuk rekaman saya ulangi lagi. Minggu kemarin kita membahas tentang barisan tahingga, dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang deret. Kalau barisan, ya kita hanya punya serangkaian bilangan-bilangan real gitu ya, yang mengikuti pola tertentu. Tapi kalau deret, serangkaian bilangan tersebut kita operasikan mungkin dengan operasi penjumlahan atau perkalian. Jadi sebagai contoh, jika kita punya barisan, bentuknya mungkin seperti ini ya, barisan 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan seterusnya. Bisa tebak selanjutnya apa? Kalau kita lihat kan ini dikalikan setengah. Kita lihat ini masing-masing dikalikan setengah, kalikan setengah lagi. Ya, masing-masing sukunya dikalikan setengah, sehingga nanti kalau kita ingin cek suku berikutnya adalah 1/64 ya. Ya, silahkan lanjutkan lagi sendiri kalau mau dilanjutkan. Nah, kalau deretnya, jika dalam bentuk deret, maka kita akan punya bentuknya adalah 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah 1/16, tambah 1/32, dan seterusnya. Kemudian minggu kemarin kita melihat bahwa di dalam barisan tahingga yang kita inginkan bukan hanya mengetahui suku-suku yang dekat, ya misalnya 3 suku berikutnya seperti apa, bukan itu, tapi kita ingin melihat nanti di ujungnya akan menuju ke nilai berapa. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan rumus eksplisit. Nah, kalau ini rumus eksplisitnya apa sih? Kita lihat ini 1 dibagi 2 pangkat 0, 1 dibagi 2 pangkat 1, 1 dibagi 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi, jika kita punya barisan seperti ini, rumus eksplisitnya adalah 1 dibagi 2 pangkat n-1. Terus gimana? Terus kita dapat mengecek iklan. Apa tadi? Saya mau ngomong apa? Oh iya. Selanjutnya kita ingin memeriksa kekonvergenannya ya. Jadi menuju ke nilai berapa? Caranya gimana? Caranya dengan mengecek limit dari rumus eksplisitnya. Limitnya untuk menuju ke berapa? Limitnya limit n menuju tahingga dari 1/2 pangkat n-1 dari rumus eksplisitnya ya. Nah, dengan kata lain, ini kan boleh kita tuliskan jadi gini ya, limit n menuju tahingga dari 1 dibagi gimana? 2 pangkat n mungkin dikalikan dengan 2 pangkat min 1. Ya enggak? Ya ya. Jadi ini limit n menuju tahingga dari 1/2n dikalikan dengan, aduh maaf ya terputus. Maaf terputus koneksinya. Saya share screen lagi ya. Wah, hilang semua deh. Tadi saya udah nulis apa aja ya? Udah panjang lebar kayaknya nulisnya. Oke, tadi kita punya barisan. Dan kita punya deret. Dan kita punya deret. Kemudian barisannya apa ya tadi? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Jadi ini rumus eksplisitnya adalah 1/2 pangkat n-1 ya. Atau boleh kita tulis kayak gini deh, 2 dikalikan 1/2 pangkat n. Sama nggak? Sama ya.
Kalau deret bentuknya jadi gimana? Ada penjumlahannya. 1 ditambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8. Ini ditambah dengan 2 kali 1/2 pangkat. Nah, terus tadi apa yang mau dicek? Kekonvergenannya ya, menuju ke suku yang keberapa. Jadi kita hitung limit N menuju tahingga dari 2 dikalikan 1/2 pangkat N. Kalau pakai sifat limit, ini akan sama dengan limit N menuju tahingga dari 2 dikalikan limit N menuju tahingga dari 1/2 pangkat N. Jadi berapa? 2 dikalikan 1 dibagi bilangan yang sangat-sangat besar, nanti akan menuju ke 0. Oke, jadi barisan ini konvergen ke 0. Nah, ingat bahwa suatu barisan dikatakan konvergen kalau nilai limitnya ada dan berhingga, ya. Kalau nilai limitnya tak hingga, berarti kita katakan barisannya divergen. Atau jika limitnya tidak ada, maka kita katakan juga barisannya divergen, ya. Ada beberapa teorema yang sudah kita bahas minggu kemarin. Apa aja ya? Apa aja coba kita lihat, saya juga lupa lagi. Ups. Misalnya jika kita punya apa? Ini ya, sifat barisan teorema yang terkait dengan barisan tahingga. Sudah terbuka. Sudah. Oke, saya ganti screen sharing-nya dulu. Ini ya, kita dapat memanfaatkan sifat-sifat dari limit. Meskipun waktu di kalkulus 1, sifat-sifat limit ini kita gunakan untuk menghitung limit fungsi yang variabelnya adalah kontinu. Ya, sedangkan di sini kita menggunakan sifat-sifat limit ini untuk menghitung limit fungsi yang variabelnya diskrit. Tapi tidak jadi masalah. Kemudian strateginya ya, strategi untuk menghitung limit sama seperti yang sudah dibahas di kalkulus 1, bisa menggunakan substitusi langsung, tapi kalau misalnya ada bentuk tak tentu, ya kita bisa coba, umumnya sih kalau N-nya menuju tahingga, kita menggunakan pembagian dengan pangkat tertinggi. Boleh juga menggunakan pembagian dengan faktor yang sama atau kali sekawan. Nah, kalau mau pakai L'Hopital, ingat, pada saat kita mau pakai L'Hopital, kita harus gantikan dulu variabelnya dari variabel yang diskrit menjadi variabel yang kontinu. Kenapa? Karena aturan L'Hopital itu pakai turunan. Kalau turunan, fungsinya harus kontinu dulu, ya, baru ada turunannya. Cuma nanti nilai limitnya akan sama, mau variabelnya diskrit ataupun kontinu. Kita juga bisa menggunakan teorema Abit. Nah, seperti ini, jika barisan yang kita punya diapit oleh 2 buah barisan yang menuju ke titik yang sama, gitu, maka barisan yang di tengahnya ini juga akan menuju ke titik yang sama. Kemudian teorema lainnya, jika kita punya limit barisannya, ini untuk limit yang berganti-ganti tanda atau limit yang negatif semua. Jika kita punya limit dari barisan positifnya 0, maka limit barisan aslinya juga akan 0. Ya.
Terus kalau limit yang positifnya ini tidak 0, maka limit AN-nya ini biasanya sih jadinya nggak ada ya. Ini untuk limit yang berganti tanda. Teorema lain, ini jika kita punya barisan yang bentuknya pangkat seperti ini, suatu bilangan dipangkatkan dengan 1, 2, 3, sampai dengan seterusnya gitu ya pangkatnya. Nah, jika bilangan yang dipangkatkan ini berada di antara min 1 sampai 1, maka limit Rn-nya adalah 0. Tapi kalau lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka limit barisannya jadi tak hingga atau tidak ada. Gitu. Contoh lain apa? Ini ya, barisan monoton naik tak turun atau tak naik. Nanti kita bisa melihat batas atas atau batas bawah dari barisannya. Oke. Itu teorema-teoremanya ya yang terkait dengan barisan tak hingga. Kenapa sih kita mesti ngomongin barisan tak hingga dulu sebelum ngomongin deret? Oke. Di sini kita bisa lihat sebetulnya, ini kan pakainya biasanya disimbolkan dengan AN ya. Barisan itu AN. Nah, kalau di dalam deret ini berarti kita punyanya sigma AN. Dengan N-nya mulai dari 1 tentu sampai tak hingga gitu ya. AN-nya yang mana? AN-nya dalam hal ini bentuknya 2 kali 1 per 2 pangkat N. Tapi harus di sini. Mama nyambung. Selanjutnya, tadi saya mau ngapain? Oh iya, melihat hubungan antara barisan dengan deret ya. Nah, jika ini kita tuliskan sebagai S, kemudian kita definisikan S1 ini adalah A1. S2 adalah A1 plus A2. Terus S3-nya A1, A2, A3. Maaf, ini noise-nya kedengaran nggak? Masuk nggak ya? Ini suaranya gimana? Aduh, ya iklan dulu sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, maaf gangguannya. Dan tadi saya salah ya, malah mempost screen sharingnya bukan ngepost rekamannya. Ini suara saya apakah terdengar cukup jelas? Saya ganti pakai earphone. Terdengar. Oke. Sampai mana tadi?
Oh ya, jadi kita akan mendefinisikan SN ya. SN itu apa? SN itu adalah jumlah n buah suku pertama dari deret yang kita punya. Jadi kalau kita tuliskan S1 berarti suku pertama aja. S2 berarti suku pertama sama suku kedua ya. S3-nya A1, A2, A3 dan seterusnya. A1, A2 sampai dengan AN. Gitu. Nah, terus gimana? Kalau kita lihat di sini kita akan punya A1-nya adalah 1, A2-nya 1 ditambah setengah, A3-nya 1 ditambah setengah tambah 1/4. Gitu ya. Hasilnya berapa ya? Ini 1, 3/2. Ini berapa? 4 tambah 2 tambah 1. 7 ya? 7/4. Mungkin saya harus tuliskan dulu S4-nya kayak apa. Berarti 7/4 ditambah 1/8. 14 tambah 1, 15/8. S5-nya berapa nih? 15/8 ditambah dengan 1/16. Berarti berapa? 30 tambah 1/16. Kita lihat, bener nggak sih? Saya salah hitung nggak ya? Bentar, saya salah hitung nggak ya? Oh enggak. Kita hitung, kalau kita hitung ini kan 1, yang ini 1,5, yang ini 1,75. Terus lanjut ke sini, ini 1, berapa? 875 ya? Ya kayaknya. Yang ini berapa? Nah, cuma kalau kita lihat ini kan nambah-nambah gitu ya, nambah-nambah dan ini membentuk barisan yang baru. Ya enggak? Ini membentuk sebuah barisan yang baru yaitu 1, 3/2, 7/4, 15/8, 31/16. Bisa nebak nggak selanjutnya berapa ya? Kalau bawahnya sih kelihatan kan ya, ini sama seperti yang ini bawahnya. Jadi 2 kali 1/2 pangkat N, cuma atasnya gimana? Ya, yang bagian bawahnya ini kan ngikutin ini ya, 1/2 pangkat N min 1. Yang atasnya gimana? Harus dikalikan berapa nih atasnya? Kalau kita lihat yang bagian atasnya itu penyebutnya dikalikan 2 dikurangi 1. Ya nggak sih? Kayak ini ya, 3 itu kan 2 kali 2 kurangi 1. 7 itu 4 kali 2 kurangi 1. 15 itu 8 kali 2 kurangi 1. 31 itu 16 kali 2 kurangi 1. Betul nggak? Jadi bawahnya ini kita kalikan 2 kurangi 1 gitu. Terus ini tuh mau ngapain ya? Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata jumlah N buah suku pertama ini ya, yang kita sebut sebagai S1, S2, S3 dan seterusnya sampai dengan Sn, ini membentuk barisan baru. Membentuk barisan ya, bukan lagi membentuk deret. Kalau sebelumnya kan ini bentuknya deret harus kita jumlahkan. Nah, tapi di sini kita ternyata dapat membuat sebuah barisan baru dari deret yang kita punya. Barisan yang seperti ini, barisan Sn yang seperti ini kita sebut sebagai barisan jumlah parsial.
Kenapa dikatakan jumlah parsial? Ya karena cuma sebagian aja kan yang kita jumlahin, cuma n buah suku pertamanya aja yang kita jumlahkan. Gitu. Nah, ternyata dari barisan jumlah parsial ini tentu kita dapat melihat ternyata membentuk pola tertentu juga ya. Membentuk pola tertentu, dan dari pola ini, pola barisan jumlah parsial ini kita bisa cek apakah jumlah parsialnya ini akan konvergen ke satu nilai atau tidak. Mungkin ini perlu kita sederhanakan dulu ya. Jadinya apa? Atasnya 2 pangkat n-1 kali 2 berarti 2 pangkat n-1 tambah 1 2 pangkat n. Maka ini kita bisa tuliskan kayak gini, 2 pangkat n-1 bawahnya 2 pangkat n-1. Beda ya di sini, satunya mengurangi 2 pangkat n, yang ini min satunya ini untuk pangkat dari 2-nya. Ini n-nya yang dikurangi, kalau ini 2 pangkat n-nya yang dikurangi, yang atasnya. Terus gimana? Ya tentunya karena sekarang kita punya barisan jumlah parsial, kita bisa ngecek sebetulnya nanti jumlahnya akan menuju kemana. Ya, kalau kita punya rumus dari barisan jumlah parsialnya seperti ini, 2 pangkat n-1 dibagi 2 pangkat n-1, kita dapat menghitung limit Sn, yaitu limit 2 pangkat n-1 per 2 pangkat n-1. Gunakan sifat-sifat limit untuk menghitung nilai ini. Jadi limit 2 pangkat n dikurangi limit 1 dibagi dengan limit 2 pangkat n-1 T berapa ya? Berarti setengah kali limit 2 pangkat n. Bingung nggak? Ini 2 pangkat n-1 kan, jadi kita bisa tuliskan kayak mana ya? Ya ini ya. 2 pangkat n-1 ini kan sama dengan 2 pangkat n kalikan 2 pangkat -1, atau ini setengah kali 2 pangkat n. Gitu ya. Setengahnya boleh dikeluarin. Terus gimana? Ya berarti kita di sini akan punya hasilnya adalah kita pisahkan ya sukunya, jadi limit 2 pangkat n dibagi setengah limit 2 pangkat n, silahkan dilengkapi ya bawahnya n menuju tak hingga, dikurangi limit dari 1 kan 1 dibagi setengah limit 2n. Limit 2n dibagi limit 2n kan habis ya, jadinya 1. Terus 1 dibagi limit 2n. Limit 2n-nya kalau n tak hingga itu kan menuju tak hingga ya, berarti suku keduanya ini menuju ke 0. Ini 1 dibagi setengah, jadinya 2 ya. 2 kurang 0. Hasilnya 2. Gitu. Jadi kita dapatkan Sn-nya ini ternyata konvergen ke 2. Kalau Sn-nya konvergen ke 2, Sn itu kan kita menambahkan suku ke n, tambah lagi nanti suku ke n, tambah lagi suku ke n, dan seterusnya. Berarti kita dapat melihat bahwa nanti S-nya ini, sigma AN-nya akan menuju ke limit dari Sn. Gitu. Atau deretnya nanti akan konvergen ke nilai 2 gitu ya dalam hal ini. Gitu. Makanya sebetulnya untuk mengecek kekonvergenan dari deret, kita memerlukan kekonvergenan dari barisan untuk mengetahui ya konvergennya kemana, apakah konvergen atau tidak. Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah jika kita mencari tahu ya, kita ingin mencari tahu deretnya konvergen kemana menggunakan barisan jumlah parsial, ini bisa jadi sangat-sangat rumit gitu, mencari tahu rumus eksplisit dari Sn-nya. Jadi umumnya kita tidak mencari tahu apakah
umumnya kita tidak mencari tahu nanti deretnya ini konvergen kemana, tapi lebih sering yang digunakan adalah kita hanya sekedar mengetahui apakah deretnya ini nanti konvergen atau tidak. Jadi konvergennya kemana itu bahkan seringkali tidak dicari tahu. Biasanya yang dicari tahu adalah kekonvergenannya aja, cukup konvergen atau tidaknya. Gitu. Kenapa sih konvergennya kemana itu tidak dicari tahu? Ya karena untuk alasan kepraktisan biasanya kita potong aja gitu sampai suku ke berapa. Misalnya suku ke 100 kayaknya udah cukup deh, galatnya sudah cukup kecil ya. Itu kalau statistik kan biasanya melihatnya seperti itu ya, apakah galatnya masih bisa diterima atau enggak. Nah, di dalam perhitungan deret juga kurang lebih seperti itu. Yang penting kita tahu kalau barisannya konvergen aman gitu ya. Jangan tiba-tiba kita udah ngitung suku sampai ke suku ke 100, ternyata suku ke 1000-nya malahan tambah gede gitu ya nilainya menuju tahingga. Nah, kalau kayak gitu kan nanti galatnya gede banget gitu. Galatnya tidak mungkin bisa diterima. Jadi yang diperlukan adalah umumnya kekonvergenan barisannya aja. Kekonvergenan deretnya aja. Saya akan ganti dulu share screen-nya. Sudah muncul kah PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Okay. Ini ya, tadi kita melihat jumlah parsial. Saya menggunakan rumusnya berbeda ya dengan yang tadi saya pakai di whiteboard, tapi membangunnya kurang lebih sama. Kalau di sini ya, tadi saya pakai apa ya? Kalau tadi saya pakainya 2 pangkat N kurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat N-1. Itu ya. Kalau di sini dituliskannya 1 dikurangi 1 dibagi 2 pangkat N. Tapi harusnya sama aja kalau di otak-atik. Oh, sebentar. Hasilnya beda. Kalau tadi apa? Kalau tadi menuju 2 ya. Oh, yang ini menuju 1. Yang mana yang betul? Bentar. Oh enggak, hasilnya juga memang beda ya. Karena tadi saya mulainya dari 1 ditambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, 1/16 dan seterusnya. Oke, suku pertamanya beda ya. Kalau tadi suku pertamanya 1 yang di whiteboard, yang ini suku pertamanya setengah. Jadi ini hasilnya 2, kalau yang ini hasilnya 1. Oke, tadi ya saya sudah menyebutkan A1, A2, A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Biasanya disingkat penulisannya menggunakan sigma K1 sampai tahingga dari AK. Ini kita sebut sebagai deret tahingga. Kemudian ada yang namanya jumlah parsial ya, jumlah parsial SN ini adalah jumlah dari N buah suku pertama dari deret yang kita punya. Dan kita katakan suatu deret konvergen kalau barisan jumlah parsialnya ini konvergen ke suatu nilai. Seperti tadi ya, jadi limitnya ada dan berhingga, limit dari barisan jumlah parsialnya. Terus ya kalau barisan jumlah parsialnya divergen, otomatis deretnya juga divergen. Nah, kalau yang tadi kita lihat pada contoh ya, tadi kan kita yang di whiteboard itu nulisnya kan gini ya, 1 tambah setengah tambah 1/4, 1/8 dan seterusnya. Apa tadi? Berarti ini sebetulnya 1 ditambah setengah pangkat N, ya enggak? Karena ini kan ini 1 kali setengah pangkat 0, 1 setengah pangkat 1, kali ya.
terus 1 kali setengah pangkat 2 dan seterusnya. Nah, deret yang kita punya tadi ini membentuk yang namanya deret geometri. Deret geometri itu apa? Deret geometri itu yang setiap sukunya memiliki rasio yang sama. Gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita hitung A2 dibagi A1 ini akan sama dengan A3 dibagi A2, ini akan sama dengan A4 dibagi A3 dan seterusnya. Tuh. Deret geometri ini cukup mudah kita mengetahui rumus eksplisitnya. Kenapa? Karena bentuknya kan standarnya seperti ini. Nilai A-nya cukup kita lihat suku pertamanya apa. Kemudian nilai R-nya apa? Nilai R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga bagi suku kedua, dan seterusnya. Nah, deret geometri ini memiliki sifat yang mirip dengan sifat barisan yang sudah kita lihat tadi ya. Sifat barisan apa tadi? Jika kita punya barisan yang bentuknya adalah R pangkat N, betul ya, barisannya seperti ini, R pangkat N, maka ini akan konvergen jika R-nya berada di antara min 1 sampai 1. Nah, ini sama. Jadi, suatu deret geometri akan konvergen kalau, ini artinya apa? Ini kan artinya sama ya, min 1, R-nya berada di antara min 1 dan 1. Tuh. Ini sifat nilai mutlak ya. Hati-hati kalau kita menuliskannya R lebih besar dari 1, ini mah artinya R-nya lebih besar dari 1 atau R-nya kurang dari min 1. Jangan pakai R deh, bisa bingung. K. Ini mah sifat bilangan mutlak ya. Ups. Aduh, tulisan. Saya tulis juga deh. Gitu. Jadi deret geometri ini akan konvergen kalau rasionya berada di antara min 1 dan 1. Tapi min 1 dan 1-nya nggak boleh ikut masuk. Ya. Kenapa? Kalau masuk, bayangin aja misalnya kita punya rumusnya adalah sigma dari 1/4 kali 1 pangkat n min 1. Ya, ini kan berarti sama aja kayak 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, tapi tak hingga kali ya. Artinya apa? Ya berarti ini kan sama aja kayak 1/4 dikalikan dengan tak hingga gitu. Ya, hasilnya tak hingga juga. Ya. Oh iya. Nah, keistimewaan dari deret geometri adalah jumlahnya mudah untuk dihitung. Jika deret geometrinya konvergen, jadi sudah kita pastikan dulu bahwa rasionya berada di antara min 1 dan 1, jumlah deretnya adalah A dibagi dengan 1 min R. Jadi kalau kita punya yang ini ya, ini kan berarti A-nya berapa? A-nya 1, R-nya setengah. Nah, ngitung S-nya ini langsung bisa kita masukkan rumus, yaitu 1 dibagi 1 min setengah. 2. Dari mana 2? 1 dibagi setengah ya, hasilnya 2. Atau seperti yang tadi kita punya di halaman sebelumnya, yang ini kan rumusnya seperti ini ya, setengah, 1/4, 1/8. Berarti A-nya adalah setengah, dan R-nya setengah juga. Ya, ini setengah kali setengah, ini 1/4 kali setengah, dan seterusnya. Kalau kayak gitu, S-nya berapa? Berarti S-nya setengah dibagi 1 kurangi setengah. Setengah bagi setengah ya. 1. Tuh.
Jadi kalau kita punya deret geometri, mencari tahu jumlah deretnya itu udah nggak usah pakai jumlah parsial lagi ya, nggak usah pakai barisan jumlah parsial, bisa langsung masukin rumusnya aja. S sama dengan A dibagi 1 min R. Asalkan R-nya berada di antara min 1 dan 1. Tapi kalau R-nya lebih besar daripada 1, jangan maksa masukin rumus ya, karena ini deretnya merupakan deret yang divergen. Jadi nanti dia akan membesar menuju tahingga. Meskipun kalau kita masukin rumus ke dalam S-nya ini ya malahan jadi berhingga gitu ya. Cuma itu bukan jumlah yang tepat. Harusnya nanti menuju tahingga kalau divergen. Aduh, maaf ya. Contoh berikutnya, kita lihat misalkan kita punya deret dengan bentuk 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27 tambah 4/81 dan seterusnya. Kita lihat ini adalah deret geometri ya. Kenapa? Karena atasnya sih tetap 4, tapi bawahnya 3 ke 9 ini kan dikalikan 3, 9 ke 27 dikalikan 3, 27 ke 81 ini dikalikan 3. Ya, atasnya dikalikan 1. Jadi kita akan punya A-nya adalah 4/3 dan R-nya adalah 1/3. Ya, kenapa? Karena atasnya mah kali 1, kali 1, kali 1, dan seterusnya. Konvergen ya. Karena R-nya kurang dari 1, lebih besar dari min 1. Konvergennya kemana? Kita dapat hitung S-nya berarti A dibagi 1 min R. Salah. A dibagi 1 min R. Kenapa nulisnya 1/R ya? Dibagi 1 min R, A-nya 4/3 dibagi 1 dikurangi 1/3. Jadi 4/3 dibagi 2/3 hasilnya adalah 2. Simpel ya, meskipun kalau sebelumnya sih mungkin kita mesti cari dulu jumlah parsialnya kayak apa, S1, S2, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan maaf ya, bulan puasa mau tunggu. Jadi kita mendapatkan rumus SN-nya, lalu kita hitung limit SN-nya untuk mendapatkan nilai S. Contoh lain, ini bisa deret geometri ini juga bisa kita pakai untuk mengembalikan bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Contohnya di sini kalau kita mau melihat 0,51515151 ini kalau dikembalikan ke dalam bentuk pecahan kayak apa sih? Nah, bentuk desimal seperti ini dapat kita tuliskan menjadi deret yang bentuknya adalah 51 dibagi 100, 51 dibagi ini ya, 51 bagi 100, 51 dibagi 10.000, 51 dibagi 100.000 dan seterusnya. Jadi ini atasnya kita kalikan 1, bawahnya kalikan 100, kalikan 100. Sehingga kita punya A-nya adalah 51/100 dan R-nya adalah 1/100. Terus gimana? Ya, untuk mengetahui bentuk desimal yang kayak apa, kita bisa, oh ya, ini kan konvergen ya. Ini konvergen. Kemudian kita bisa hitung S-nya adalah A dibagi 1 min R, berarti 51/100 dibagi dengan 1 dikurangi 1/100. Nah, ini hasilnya adalah 51 dibagi 100 min 1 bagi 100. Per 100-nya lupa saya. Jadi apa? Ini 51/100 dibagi 99/100.
Hasilnya apa? 51/99. Gitu. Jadi kalau misalnya kita juga punya bentuknya kayak gini. 321, 321, 32. Kenapa saya kasih koma lagi ya? Dua satu, 321 dan seterusnya. Berarti bentuknya apa? Suku pertamanya 321 ditambah 321/1000, terus 321/1.000.000 dan seterusnya. Kita akan punya A-nya 321, R-nya 1/1000. Jadi S-nya ya, ini sama dengan 51/99. S-nya jadi apa? 321 dibagi 1 min 1/1000. Atau ini bentuknya adalah 321 kali 1000 dibagi 999. Ya, seperti itu. Ya, cuma masalahnya adalah di sini kita memang harus memiliki pecahan yang desimal yang bentuknya berulang gitu. Tidak masalah berulangnya mau berapa angka, misalnya 10 angka, tiap 10 angka di belakang koma gitu ya, polanya berulang, terus nanti 10 angka berulang dan seterusnya. Kita dapat selalu menggunakan cara seperti ini. Kita selalu dapat menggunakan deret geometri untuk menghitung bentuk pecahannya seperti apa. Gitu. Nah, seperti tadi sudah saya sebutkan, umumnya kita tidak perlu mengetahui konvergennya ke nilai berapa, tapi yang penting kita tahu deretnya adalah deret yang konvergen. Jadi ada beberapa teorema yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengujian deret ya, pengujian kekonvergenan deret. Yang pertama ini adalah uji kedivergenan. Nah, uji kedivergenan itu apa? Uji kedivergenan ini untuk memastikan bahwa suatu deret ini pasti divergen. Tapi kalau pakai uji kedivergenan kita nggak bisa tahu apakah deretnya konvergen, ya belum tentu konvergen deretnya. Tapi kita dapat memastikan bahwa suatu deret ini divergen. Caranya gimana? Nah, kalau tadi di yang tadi sudah kita coba lihat ya, pada deret geometri kan bentuknya AR pangkat N-1. Ini akan konvergen kalau limit AN-nya, ini AN ya, ini AN-nya sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Nah, ini akan konvergen kalau limit AN-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena ini ya, karena kalau R-nya berada di antara min 1 sampai 1, nanti limitnya akan menuju 0. Nah, jadi kalau pada deret geometri akan konvergen jika dan hanya jika limit sukunya ini menuju 0. Tapi ini berlaku juga nggak di sembarang deret? Ternyata enggak ya. Yang berlakunya ini hanya di satu arah, yaitu jika suatu deret konvergen pasti limitnya 0. Nah, ini menggunakan logika deduksi ya, kan ini jika P maka Q. P-nya apa? P-nya sigma AN konvergen, maka AN-nya menuju 0. Nah, ini ekivalen dengan apa sih logikanya? Nah, ini berarti kan ekivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Artinya apa? Jika kita punya AN-nya tidak menuju 0, akibatnya sigma AN-nya tidak konvergen ya, alias divergen.
hati-hati, setiap tahun saya selalu menemukan ada yang terbalik memanfaatkan uji kedivergenan ini. Jika kita punya AN konvergen, maka AN sama dengan 0. Ini tidak setara dengan jika AN-nya 0, maka sigma AN-nya konvergen. Ya. Hati-hati. Jika AN-nya menuju 0, belum tentu sigma AN konvergen. Ya, tolong diingat, setiap tahun selalu saya berikan warning dan selalu saja ada yang menyimpulkan bahwa jika AN-nya menuju 0, maka sigma AN-nya konvergen, padahal belum tentu ya. Ya, kenapa ya? Ya, karena memang kalau secara logika kesetaraannya seperti ini. Jika kita tahu sigma AN konvergen, akibatnya limit AN-nya akan menjadi 0, yang akan berlaku juga adalah jika AN-nya tidak menuju ke 0, sigma AN-nya akan divergen. Nah, ini jadinya cukup memudahkan jika kita melihat dari rumus eksplisitnya, oh kayaknya sih ini nanti tidak akan menuju 0, pasti deretnya akan divergen. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana mengeceknya dengan cukup mudah mungkin. Oke, contohnya kita lihat deret ini ya. Deret sigma dari N sama dengan 1 sampai tah hingga N pangkat 3 dibagi 3 pangkat N pangkat 3 ditambah 2 N kuadrat. Nah, kita lihat ini bentuknya apa sih, seperti polinom dibagi polinom. Ya enggak? Jadi N pangkat sekian dibagi N pangkat sekian. Jika kita punya seperti ini, kita cukup lihat suku yang memiliki pangkat paling tinggi. Ya. Jadi misalnya ini bentuknya gini, atasnya Pn dibagi dengan Qn. Nah, jika suku dengan pangkat tertinggi Pn-nya lebih besar dibandingkan dengan Qn, saya harus hapus dulu. Mana penghapus? Oke ya. Kalau pangkat Pn lebih besar atau sama dengan Qn, ini dapat dipastikan bahwa AN-nya tidak menuju ke 0. Menujunya kemana? Oh, mungkin saya buat jadi 3 kasus ya. Saya tulis di sini deh. Ya. Pn dibagi Qn. Nah, misalkan AN-nya sama dengan seperti ini. Polinom ya, polinom, jadi misalnya N pangkat 3, di bawahnya 3N pangkat 3 ditambah 2N kuadrat. Nah, kita bagi jadi 3 kasus. Jika pangkat Pn-nya lebih besar dibandingkan dengan pangkat Qn, pangkat tertingginya ya yang dilihat, maka nanti AN-nya akan menuju tah hingga. Kalau pangkat Pn-nya sama dengan pangkat Qn, ini nanti AN-nya akan menuju ke suatu bilangan real. Ya, saya sebut saja L, bilangan real. Nilainya dilihat dari mana? Nilainya dilihat dari koefisien suku pangkat tertinggi Pn dibagi dengan koefisien suku pangkat tertinggi Qn. Artinya apa? Kita lihat aja. Kita lihat yang paling depan ya, ini koefisiennya 1 kan. Yang bawah koefisiennya 3. Lihat yang pangkat tertingginya. Maka nanti limitnya adalah 1 dibagi 3. Gitu. Terus satu lagi, kalau pangkat Pn-nya
kurang dari pangkat Qn, maka nanti AN-nya akan menuju ke 0. Tuh. Ya, kita gunakan sifat ini ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat ini untuk mengetahui Oke, saya punya poin A, poin B. Oh ya, ini N-nya 1 sampai tak hingga. Berapa ya satu lagi? Ups. Oke, seperti ini. Nah, dari 4 deret ini bisa nebak nggak mana yang pasti divergen? Tadi ya, pakai uji kedivergenan, jadi kita cek mana yang limit AN-nya tidak menuju ke 0. Kita lihat suku-sukunya mana yang di antara ini yang tidak akan menuju ke 0. Ada yang A, Bu. Yang A, betul. Ini akan menuju ke mana ya? 1/2. Ya, betul. Jadi kalau yang ini kita cek ya, limit AN-nya, kita lihat pangkat tertinggi yang atasnya berapa sih? 2 kan ya. Yang bawahnya 2 juga. Maka limit, ini kan sama, maka limit AN-nya adalah 2/4 atau 1/2. Oke. Bagaimana dengan yang B? Tak hingga, Bu. Betul, tak hingga ya. Jadi ini kesimpulannya dulu ya. Ini berarti divergen. Ini tidak sama dengan 0, akibatnya deretnya divergen. Terus yang ini gimana? Betul, ini tak hingga ya. Limit AN-nya. Kenapa? Karena ini pangkatnya 3, yang ini pangkatnya 1. Gitu. Yang pangkat atasnya lebih besar dibandingkan dengan pangkat yang bawah. Jadi limit AN-nya tak hingga. Divergen juga ya. Oke. Mana lagi yang pasti divergen? Yang D, Bu. Yang D. Oke, betul ya. Yang D ini akan divergen juga. Kenapa? Karena ingat bahwa kita cukup melihat pangkat tertingginya aja. Bagian belakangnya bisa kita abaikan. Jadi kita bisa cek, kita bisa lihat dulu bahwa 8N pangkat 4 diakarkan, ini berarti akar 8 dikalikan dengan akar dari N pangkat 4. Ya. Jadi ini akar 8 dikalikan dengan akar dari N pangkat 4, berarti ini adalah N pangkat 4 dibagi 2. Akar 8 dikalikan N kuadrat. Gitu. Jadi di yang atasnya pangkat tertingginya 2, yang bawah juga pangkat tertingginya 2. Ya. Maka kita dapat tuliskan limit dari AN-nya adalah 13 dibagi akar 8. Kembali lagi, ini tidak sama dengan 0 ya. Maka
deret yang D ini divergen. Gitu. Bagaimana dengan yang C? Kalau yang C limitnya berapa sih? Saya nulis apa ini? Ini 11 ya. 11n kuadrat. Oke, bagaimana dengan yang C? Yang C limitnya berapa? Kita lihat yang ini atasnya pangkat 1. 0, Bu. Oh, atasnya pangkat 1, bawahnya pangkat 2. Gitu. Berarti pangkat yang atas lebih kecil dibandingkan pangkat yang bawah. Sehingga limit AN-nya adalah 0. Yang ini gimana? Yang ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Bisa jadi divergen, tapi bisa jadi juga konvergen. Nggak bisa kita pakai uji kedivergenan. Ya. Tuh. Ini tidak dapat dipastikan. Konvergen atau divergen. Oke, bisa ya mengikuti menggunakan cara yang tadi. Saya kembalikan lagi ke sana, ke PowerPoint-nya. Ya. Oke, jadi kita bisa lihat ya kapan sebuah deret nanti akan divergen. Kita cek aja kalau limit barisannya tidak menuju 0 pasti deretnya akan divergen. Iya gitu, ada deret yang limitnya 0 tapi deretnya jadi divergen. Ternyata ada ya, ini yang kita sebut sebagai deret harmonik. Deret harmonik itu apa? Deret harmonik adalah deret yang bentuknya 1/n, rumus AN-nya. Jadi 1 tambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5, dan seterusnya. Nah, ini perlu diingat ya, deret harmonik. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadi salah satu deret yang dijadikan acuan untuk kekonvergenan atau kedivergenan deret-deret lainnya. Tolong diingat ya, ini deret harmonik. Tadi sudah ada deret geometri, sekarang ada deret harmonik. Tolong jangan dilupakan. Nah, kenapa sih deret harmonik ini menjadi deret yang divergen? Kita gunakan jumlah parsialnya. Nah, jumlah parsial dari deret harmonik jika kita punya Sn, jumlah parsialnya berarti 1 ditambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, dan seterusnya ya, sampai dengan 1/n. Kita dapat mengumpulkan suku-suku deretnya jadi seperti ini. Suku-sukunya jadi 1 ditambah setengah, terus ini 1/3 kita gabungkan dengan 1/4 ya. Terus 1/5 sampai dengan 1/8, 1/9 sampai dengan 1/16, dan seterusnya. Ini juga sudah berpola ya, 2, 4, 8, 16, berarti nanti selanjutnya 1/17 sampai dengan 1/32. Gitu. Nah, kalau kita dikelompokkan seperti ini ya, suku-suku deretnya, ternyata kita akan dapatkan ini 1 setengahnya tetap ya, tapi 1/3 tambah 1/4 itu 7 dibagi 12. Terus yang 1/5 sampai dengan 1/8 ini hasilnya adalah 533 dibagi 840. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat nilainya 7/12 itu kan lebih besar daripada setengah ya. Setengahnya kan 6/12. Terus 533 dibagi 840 ini lebih dari setengah juga. Kenapa? Karena setengahnya itu 420 bagi 840. Ya, ini gimana? Sama ya, ternyata suku yang ini juga nilainya lebih dari setengah. Terus gimana? Ya, berarti ini bisa kita tuliskan bahwa SN-nya akan lebih besar daripada
1 ditambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, nanti tambah setengah terus gitu ya. Semakin N-nya besar, setengahnya kan tambah banyak. Nah, kalau N-nya menuju tak hingga buah, berarti nanti kita akan dapatkan hasilnya gimana? 1 ditambah setengah kali tak hingga. Gitu ya. Tak hingga dibagi 2 berapa ya? Tetap tak hingga gitu. Makanya SN-nya ini akan menjadi, bukan deret ya, tapi barisan yang divergen. Akibatnya ya kalau SN-nya divergen, sigma dari 1 per N-nya juga akan divergen ya menuju tak hingga. Gitu. Ya, kesimpulannya apa? Tolong diingat bahwa deret harmonik adalah deret yang divergen dan juga kalau limit AN-nya sama dengan 0 belum tentu deretnya menjadi deret konvergen. Oke. Nah, jika kita punya deret yang konvergen, maka kita dapat melihat deret-deret lain yang dibangun oleh deret konvergen tersebut, yaitu jika kita punya 2 buah deret konvergen, sigma AN dan sigma BN, maka nanti jika kita kalikan deretnya dengan suatu konstanta, maka deretnya juga, deret yang dihasilkan akan konvergen juga. Kemudian penjumlahan dari 2 deret konvergen akan konvergen. Kalau kita punya deret yang divergen dikalikan dengan suatu konstanta yang tak nol, maka hasilnya tetap akan divergen. Ya, meskipun konstanta tak nol itu sangat-sangat kecil gitu ya, mendekati nol, misalnya 1 per 1 miliar gitu ya. Tapi tetap karena nanti DN-nya divergen, mungkin menuju tak hingga 1 per 1 miliar kali tak hingga ya tetap aja tak hingga. Gitu. Jadi deretnya akan divergen. Kenapa tidak boleh nol? Ya kalau misalnya dikalikan 0 berarti semua sukunya kan 0 semua ya. Jumlah dari 0 tetap aja 0. Kalau dikalikan 0 sih nanti ya jadi konvergen ke 0 ya. Tapi kalau pengalinya bukan 0 tetap divergen. Seperti itu. Jadi gimana? Ya, kita dapat melihat deret yang dihasilkan dari perkalian skalar dan juga penjumlahan deret geometri seperti ini. Misalkan deret geometri yang pertama adalah 3 kali 1 per 8 dikurangi 5 kalikan dengan 1 per 3 pangkat K. Pangkat K. Jadi ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. 3 dikalikan sigma 1/8K, berarti di sini kita punya A-nya 1 per 8, R-nya juga 1 per 8. Ingat bahwa deret geometri itu bentuknya sigma K 1 sampai tak hingga A dikalikan R pangkat K-1. Mau pakai N boleh ya. N 1 sampai tak hingga A dikalikan R pangkat N-1. Karena di sini pangkatnya K, bukan K-1, berarti A-nya adalah suku pertamanya 1 per 8-nya ya. Di sini suku pertamanya juga 1 per 3. Nah, ini A-nya 1 per 3 dibagi. Ups. Kenapa dibagi ya? R-nya juga 1 per 3. Gitu. Ya, karena rumusnya seperti ini ya. Ya, kita dapat menghitung jumlahnya jadi seperti ini. Silahkan hitung sendirilah ya, cuma hitung pecahan. Mengelompokkan deret konvergen, itu kita dapat memanfaatkan seperti yang tadi sudah dilakukan. Kayak gini ya, kita boleh ngumpulin nih suku-sukunya kayak gimana, sesuka hati. Maka nanti hasilnya akan tetap sama. Tapi hati-hati, asalkan urutan sukunya dipertahankan. Gimana? Misalnya kita punya deret yang seperti ini, sigma dari 1 per N plus 1 dikurangi dengan 1 per N. Ini kan kalau kita lihat berarti bentuk sukunya kayak gimana? Setengah kurangi 1, sepertiga kurangi setengah, seperempat kurangi sepertiga, dan seterusnya. Ya. Ini selalu berurutan kayak gini. Ini boleh kita putar posisi
ininya ya. Jadi dituliskannya menjadi sigma min 1 per N ditambah 1 dibagi N plus 1. Terus kita bisa mengelompokkannya seperti ini kan ya. Wah, ini ada yang salah. Bentar, apa yang salah? Oh iya, ini harusnya 1/4 kurangi 1. Ada yang ketinggalan ya? Apa ini? Apa yang salah ya? Oh iya, yang ini ya salahnya. Min 1/4. Maaf, belum dicek lagi ya. Ternyata di sini harusnya ini plus 1/4, min 1/4. Nanti plus 1/5, min 1/5, dan seterusnya. Kita lihat ini hasilnya jadi 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, ya, dan seterusnya. Gimana kalau ujungnya di yang negatif? Nggak masalah ya, kan ujungnya kayaknya sih nanti menuju 0. 1 per hingga. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya min 1 tambah 0, tambah 0, tambah 0, mau 0-nya hingga banyaknya, hasilnya akan menjadi tetap min 1. Gitu. Ya, silahkan cek ya. Ini ada deret geometri dan juga oke. Yang perlu hati-hati pangkatnya ya. Kayak gini jadi gimana kalau kita buat pangkatnya supaya menjadi K? Ya, kita lihat bahwa min 1/4 pangkat min K min 2 ini adalah minus 4 pangkat min 1 kali min K min 2 atau min 4. Sebentar. Oh, saya perlu kurung satu lagi ya. Enggak. Bentar. Supaya nggak bikin bingung dan lebih aman. Ini adalah min 1 dikalikan 4 pangkat min 1. Ya enggak? Jadi ini 1/4-nya dibuat 4 pangkat min 1, min 1-nya kita pisahkan, lalu pangkat min K min 2, berarti ini sama dengan min 1 pangkat min K min 2, kalikan dengan 4 pangkat min 1 pangkat min K min 2. Jadi 1 dibagi 1 pangkat K min 2, minusnya kemana? Min 1 ya. Ini jadi apa? Ini jadi 4 pangkat K min 2. Nah, kalau sekilas ini mungkin deret geometri dengan pengalinya 1/4 ya. Cuma di sini pangkatnya pangkat negatif. Sehingga kalau kita lihat, oh ternyata kok rasionya 4. Ya. Kalau rasionya 4, maka ini akan menjadi divergen. Yang nomor 2, silahkan dicoba juga ya pakai deret geometrik seperti contoh yang kemana? Yang mana? Contoh yang ini. Tinggal hitung saja mana yang menjadi A, mana yang menjadi R. Yang ini pakai apa? Kita lihat pangkat K-nya, ini K-nya pangkat 1, ini juga K-nya pangkat 1. Jadi kita cek limit K-nya 1. Gimana dong? Tidak sama dengan 0, akibatnya menjadi divergen. Ya, ini divergen juga ya. Kenapa? Karena R-nya adalah 4. Yang ini gimana? Ya, silahkan ini dicoba dulu buat supaya nanti ada sesuatu dikalikan 4/7 pangkat K. Sesuatunya berapa? Tapi sepertinya ini akan konvergen ya. Yang ini juga konvergen.
Yang ini gimana? Silahkan tuliskan dulu suku-sukunya kayak gimana, nanti kelihatan. Kita bisa mengumpulkan bentuknya dengan cara tertentu. Dicoba sendiri ya. Nah, lebih lanjut kita akan memiliki kekonvergenan dari deret yang positif saja. Tentu kita dapat menggunakan uji jumlah parsial. Jadi ini deret yang berbentuk khusus, tidak ada yang sukunya negatif. Kalau tadi deret geometrik masih mungkin negatif ya. Kalau R-nya negatif, maksudnya di antara min 1 dan 0. Kalau R-nya min setengah, min 1/4, dan seterusnya, kita masih dapat mengecek kekonvergenannya meskipun deretnya ganti tanda. Nah, sekarang kita hanya melihat deret yang suku-sukunya positif semua. Yang pertama tentu kita dapat menggunakan uji jumlah parsial. Kemudian jika kita punya limit AN-nya tidak sama dengan 0, kita pakai uji kedivergenan. Kalau mengandung N faktorial, R pangkat N atau N pangkat N, kita bisa pakai uji hasil bagi. Kalau hanya mengandung pangkat konstan N, apalagi bentuknya rasional teh apa? Ini yang bentuknya Pn dibagi dengan Qn. Bisa pakai uji banding limit, tapi kalau misalnya nggak bisa pakai uji banding biasa, uji integral, atau uji jumlah parsial. Jadi uji deret positif ini udah cukup jelas ya strateginya seperti apa. Kalau limit AN-nya tidak sama dengan 0, seperti yang tadi sudah kita coba lihat ya, kalau bentuknya ada yang Pn per Qn, lihat aja Pak, suku yang pangkat tertingginya seperti apa. Apakah sama antara atas dan bawah, atau yang atasnya lebih kecil dari yang bawah, atau yang bawahnya lebih kecil dari yang atas. Nah, itu kita bisa gunakan uji kedivergenan. Terus kalau ini yang spesial, kalau mengandung N faktorial, R pangkat N atau N pangkat N. Kita bisa pakai uji hasil bagi. Uji hasil bagi itu apa? Uji hasil bagi, ini kita mengecek rasio antara AN plus 1 dibagi dengan AN. Tujuannya apa? Ini kita melihat kalau suku-sukunya semakin lama semakin kecil, jadi rasionya kurang dari 1 ya, antara 0 dan 1, maka kita dapat pastikan deret ini adalah deret yang konvergen. Tapi kalau misalnya rasionya lebih dari 1, ya, jadi dengan kata lain AN-nya nanti semakin lama akan semakin membesar. Ini pasti menjadi deret yang divergen. Nah, yang jadi masalah adalah kalau rasionya sama, AN plus 1 dan AN-nya tetap sama. Nah, ini bisa kemungkinannya lebih banyak lagi. Kenapa? Ya bayangin aja kalau misalnya AN-nya itu bentuknya 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Itu kan nggak berubah. AN plus 1 dibagi AN-nya selalu 1 ya. Nah, cuma pada saat dijumlahkan pasti hasilnya menjadi divergen karena 1 kali tahingga. Tapi mungkin aja nanti kita dapatkan limitnya itu barisannya itu bentuknya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini konvergen ke 0. Jadi kalau rasionya sama dengan 1, ini harus diuji menggunakan cara yang lain. Nah, ini yang perlu diingat. Sifat bilangan yang biasanya kita gunakan pada uji hasil bagi itu ada bentuk faktorial ya, gunakan sifat faktorial seperti ini, atau sifat bilangan berpangkat. Ini yang umumnya dipakai. Kenapa? Karena uji hasil bagi itu digunakan untuk deret yang memiliki bentuk N faktorial ya, atau apa tadi? R pangkat N, atau N pangkat. Oke, kita lihat contohnya gimana. Misalnya seperti ini, jika kita punya deret yang bentuknya sigma dari N faktorial dibagi N pangkat N. Kita tuliskan dulu AN dan AN plus 1-nya seperti apa. AN-nya kan yang ini ya, jadi N faktorial dibagi dengan 6 pangkat N.
AN plus 1-nya gimana? Hati-hati kita menggantikan N-nya. Jadi ini bukan menjadi 6 pangkat N ditambah 1, tapi 6 pangkat N tambah 1. Ya. Satunya sebagai pangkatnya, ini juga satunya sebagai masuk ke dalam faktorialnya. Terus gimana? Ya ini terus kita usahakan biar bentuk ini muncul lagi. Caranya gimana? Ya kalau N plus 1 faktorial itu kan sama dengan N faktorial dikalikan dengan N plus 1. Ya enggak? Karena kalau kita punya 5 faktorial, ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini sama dengan 5 dikalikan dengan 4 faktorial. Ya. Kita gunakan sifat ini, terus ini juga kita pakai sifat pangkat, jadi 6 dikalikan 6 pangkat N. Kenapa sih pengen munculin ini? Biar nanti bisa kita coret-coret. Itu kita bisa bagi habis. Ya. Kalau kita punya limit, kita hitung koknya, rasionya, limit N menuju hingga dari AN plus 1 dibagi AN, ini berarti sama dengan limit N, N faktorial kali N plus 1 dibagi 6 pangkat N kali 6, ini sebetulnya dibagi lagi ya, cuma dijungkir posisinya biar menjadi pengali. Harusnya kayak gini. Ini dibagi dengan 6 kali 6 pangkat N dibagi N faktorial dibagi dengan 6 pangkat N. Biar nggak bingung, jadi ininya posisinya dibalik. Nah, terus gimana? Ini kan bisa dibagi habis, ini juga dibagi habis. Yang tersisa adalah limit N menuju hingga dari N tambah 1 dibagi 6. Kalau N-nya menuju hingga, ya nilai ini otomatis akan hingga. Jelas ya kalau hingga rho-nya ini lebih besar daripada 1, maka deret ini adalah deret yang divergen. Uji integral kita skip saja, cuma di sini diperlukan deret P. Ini ya ini menggunakan integral tak wajar. Waktu di kalkulus 2 dapat nggak ini? Ya, saya nggak tahu. Kalkulus 2-nya sama Bu Onoy kan ya, bukan sama saya? Iya, Bu. Dapat nggak ini integral tak wajar? Yang batasnya sampai hingga. Tapi kalau nggak salah di SMA dia diajarkan ya integral tak wajar ini. Saya nggak tahu, SMA saya udah kelamaan. Sudah kadaluarsa ya masa SMA-nya. Ya udah. Tapi mungkin kita skip saja terkait uji integralnya. Kita dapat melihat deret P. Deret P ini adalah deret yang bentuknya 1 ditambah 1 dibagi 2 pangkat P, ditambah 1 dibagi 3 pangkat P, 1 ditambah 4 pangkat P. Yang tetapnya ini adalah pangkat dari bilangan bawahnya. Jadi mirip deret harmonik, cuma dipangkatkan. Kalau deret harmonik kan 1/2, 1/3, 1/4 gitu ya. 1 dibagi 4 dan seterusnya. Nah kalau ini jadi ada pangkatnya. Contoh deret P, jadi misalnya 1 dibagi 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. P-nya apa? P-nya pangkatnya ya. P-nya itu pangkatnya, jadi dalam hal ini kalau kita punya bentuknya 1 ditambah 1/2 pangkat 3, 1/3 pangkat 3, ini P-nya adalah 3. Gitu. Konvergen kalau P-nya lebih dari 1. Kalau P-nya kurang dari sama dengan 1, divergen. Contohnya gimana yang divergen? Misalnya 1 ditambah 1/2 pangkat min 3 gitu ya. 3 pangkat min 3, 4 pangkat min 3, dan seterusnya. Ini berarti P-nya min 3, kurang dari 1, divergen. Kalau ini lebih dari 1, konvergen ya. Pengujiannya kalau mau baca, boleh cek di handout yang rasanya sudah saya upload minggu kemarin ya di kuliah.
Berikutnya kita punya uji banding limit. Uji banding limit ini kalau kita punya apa tadi? Bentuknya Pn per Qn ya. Dan pangkatnya konstan dalam bentuk polinom. Nah, pada saat kita menggunakan uji banding limit, kita biasanya menggunakan deret geometri atau deret harmonik atau deret P. Caranya gimana mendapatkan BN ya? Kita lihat kayak yang tadi kita pakai untuk mengecek uji kedivergenan, pangkat tertinggi dari Pn dan pangkat tertinggi dari Qn. Suku yang lainnya kita hilangkan untuk mendapatkan BN-nya. Contohnya gimana? Nah, kenapa yang dipilih adalah ini? Karena deret geometri, deret harmonik, dan deret P ini sudah kita ketahui sifat kekonvergenan atau kedivergenannya. Ingat, deret geometri ini konvergennya kalau apa? Konvergen kalau R-nya berada di antara -1 dan 1. Deret harmonik ini pasti divergen. Deret P ini konvergen kalau P-nya lebih dari 1. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita sudah memilih deret BN-nya seperti apa, kita sudah tahu kekonvergenan atau kedivergenan BN-nya, kemudian kita hitung limit dari AN bagi BN-nya berapa sih, berhingga atau tidak. Nah, kalau berhingga, nanti sifat AN-nya akan sama dengan sifat BN yang sudah kita pilih. Ya, sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Contohnya, kayak gini. Misalnya kita punya deretnya seperti ini ya, 2 pangkat N ditambah 2N pangkat 2 tambah 3N dibagi dengan akar dari 5 ditambah N pangkat 5. Cara kita memilih BN-nya, ini kan AN-nya, lihat pangkat tertinggi yang di atas dan pangkat tertinggi yang di bawah. Tuliskan. Gitu ya. Jadi BN-nya apa atasnya boleh pakai 2-nya, boleh enggak juga, tidak masalah. 2 pangkat N kuadrat atau mau ditulis N kuadrat saja boleh. Salah. Loh, kok jadi gini? Saya mau ambil penghapus. Loh. Kita ambil pangkat tertingginya aja ya. Jadi konstantanya boleh dimasukkan, boleh tidak. Dalam hal ini mungkin saya pilih BN-nya adalah N kuadrat dibagi, ini suku pangkat tertingginya, hati-hati ini ada akar ya. Jadi akarnya juga diikutkan. Akar N pangkat 5. Jadi N kuadrat dibagi N pangkat 5/2. Terus gimana? Berarti N-nya pangkat 2 dikurangi 5/2. N pangkat min setengah. Gitu ya. Ini masuknya deret apa ya? Deret apakah ini? Berarti gimana kita menuliskannya? N pangkat min setengah itu berarti bentuknya gimana? 1 dibagi N pangkat setengah. Bentuknya kayak apa? Kayak deret P ya. Mana deret P? Nah, deret P kan kayak gini, 1 dibagi N pangkat P. 1 dibagi N pangkat P, sama seperti ini. 1 dibagi N pangkat P. Berarti BN-nya ini adalah deret P dengan P-nya sama dengan setengah. Kurang dari 1 berarti kita akan dapatkan sigma BN-nya divergen. Terus gimana? Ya, terus kita sudah tahu sifat BN-nya, kita cukup tunjukkan limit AN dibagi BN-nya berhingga. Ya, caranya gimana? Kita lihat AN-nya seperti ini. Ini biar lebih sederhana. Ya, kalau mau kita tuliskan ya. Sebentar, di sini BN-nya ada 2, di sini 2-nya hilang. Tidak konsisten ya. Maaf, mungkin harusnya 2-nya dihilangin aja deh.
Jadi limit n menuju tak hingga 2n kuadrat plus 3n dibagi akar 5 plus n pangkat 5 dibagi lagi dengan 1 dibagi akar n. Nah, kita dapat sederhanakan jadi seperti ini. Kita bikin ada akarnya aja semua ya. Jadi ini kita kuadratkan dulu biar masuk ke dalam akar. Satunya dikuadratkan tetap 1. Kita bisa tuliskan jadinya seperti ini. Terus gimana? Ya, ini menggunakan sifat limit. Kalau kita punya limit dari akar fx, ini sama aja dengan akar dari limit fx. Ternyata didapat, ini hasilnya apa ya? Akarnya juga ketinggalan ini, Masya Allah. Ya, kita lihat pangkat tertingginya berapa? Ini n pangkat 5, ini n pangkat 5. Jadi hasil limitnya adalah 4/1. Ingat ini diakarkan jadi hasilnya 2. Ya, tapi tetap ya 2 itu masih berhingga. Akibatnya sifat AN akan sama dengan BN. Karena BN-nya divergen, maka AN-nya juga akan divergen. Pusing nggak? Lumayan ya. Contoh lain, jika kita punya seperti ini 1 dibagi 2 pangkat n min 1. AN-nya kan kayak gini, kita bisa pilih BN-nya gimana. BN-nya kita ambil pangkat tertingginya kan atasnya 1, bawahnya pangkat tertingginya adalah 2 pangkat n. Ya. Sehingga BN-nya kayak gini, 1 dibagi 2 pangkat n. Ini kan sama aja dengan 1 pangkat n dibagi 2 pangkat n. Akibatnya ini sama dengan setengah pangkat n. Berarti BN-nya, sigma BN-nya ini berupa deret geometri dengan rasionya setengah. A-nya setengah, R-nya setengah. Oke, R-nya setengah berarti deret geometrinya konvergen. Berarti sigma BN-nya juga konvergen. Sekarang tinggal kita tunjukkan bahwa AN bagi BN-nya ini limitnya berhingga. Berarti kita punya ini 1. Saya lupa tulis dulu limitnya. 1 dibagi 2 pangkat n min 1 dikalikan dengan dijungkirin ya. 2 pangkat n dibagi 1. Jadi 2 pangkat n dibagi 2 pangkat n min 1. Saya lupa lagi nulis limitnya. Hasilnya berapa? 1. Berhingga ya. Akibatnya sigma AN sifatnya sama dengan sigma BN. Sigma BN konvergen. Maka sigma AN-nya juga konvergen. Gitu. Oke. Ini cara lain ya jika tidak dapat menggunakan cara-cara yang tadi sudah diperlihatkan, ada namanya uji banding biasa. Uji banding biasa ini kita membandingkan dengan deret yang suku-sukunya lebih besar atau lebih kecil daripada suku yang kita punya. Nah, uji banding biasa itu menyatakan bahwa misalkan kita punya 2 buah deret positif yang suku-sukunya bersifat seperti ini. Jadi suku-suku dari AN selalu lebih kecil atau sama dengan suku-suku dari BN. Kalau yang besarnya konvergen, maka yang kecilnya juga akan konvergen. Sebaliknya, kalau yang kecilnya divergen, yang besarnya juga akan divergen. Tuh. Contohnya gimana? Seperti tadi yang sudah di apa? Yang mana ya? Ya jadi. Ya contohnya ini ya, biasanya memang kalau pakai yang perbandingan-perbandingan gitu seperti teorema Apit atau yang ini menggunakan dipakai untuk deret-deret atau barisan yang mengandung fungsi trigonometri. Sebagai contoh, jika kita punya deretnya adalah sigma dari sin kuadrat n dibagi n kuadrat. Nah, ingat bahwa kalau sin n itu kan nilai sinus itu berada di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau dikuadratkan ya berarti nilainya di antara 0 sampai 1.
kita lihat nilai sin kuadrat N dibagi N kuadrat ini pasti selalu positif kan ya. Jadi kita punya pola yang bentuknya 0 lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan BN. AN-nya adalah sin kuadrat N per N kuadrat, BN-nya adalah 1 dibagi N kuadrat. Nah, 1 dibagi N kuadrat ini adalah deret P, dengan P-nya 2 ya, pangkatnya 2, akibatnya deret BN-nya konvergen. Karena BN-nya lebih besar daripada AN dan BN-nya konvergen, maka AN-nya juga akan konvergen. Tuh. Oke, silakan dicoba ya. Ini yang nomor 1 dan 2 pakai uji banding limit. Saya akan berikan petunjuknya mungkin. Yang ini kita pakai BN-nya apa? BN-nya kita lihat pangkat tertingginya ya. BN-nya berarti K dibagi K kuadrat atau 1 per K. Nah, sigma 1 per K ini apa ya? Deret harmonik. Deret harmonik selalu divergen. Oke, jadi tinggal ditunjukkan bahwa limit AN per BN-nya berhingga, nanti AN-nya ininya juga akan ikut sifat deret harmonik. Untuk nomor 2 gimana? Untuk yang nomor 2 berarti BN-nya, bukan BN ya, BK. Ini pakai K, bukan N. BK-nya berarti 1 dibagi, nah ini ikut sininya ya. Dikalikan dulu, jadi ini boleh dituliskan jadi 1 dibagi, kalau masuk pangkatnya kan K kuadrat ya, K kuadrat kali K plus 1, jadi ini 1 per akar dari K pangkat 3 ditambah K kuadrat. Nah, maka BK-nya adalah K pangkat 3 per 2. Deret P ya, ini deret P dengan P-nya 3 per 2 lebih dari 1, maka deret ini konvergen. Nah, uji hasil bagi, jangan lupa tuliskan AN plus 1-nya gimana. Tuliskan dulu AN-nya apa, AN plus 1-nya apa, terus hitung rho-nya. Rho-nya apa? Limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Oke, ingat bahwa uji hasil bagi digunakan untuk deret yang mengandung bentuk faktorial, bentuk A dipangkatkan dengan N, dan juga N pangkat N. Jadi antara nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang menggunakan uji hasil bagi adalah yang mengandung faktorial ya. Dan juga ini. Ini pakai uji hasil bagi. Yang ini pakai apa? Nah, ini mah pakai apa? Ini pakai uji kedivergenan ya. Kita bisa cek, lihat ini K-nya pangkat 1, ini yang K-nya pangkat 1. Pangkatnya sama, berarti limitnya pasti tidak akan 0. Kalau limitnya 0 itu bawahnya harus lebih besar ya pangkatnya. Untuk 7 dan 8 ini pakai uji banding limit. Juga uji banding limit. BN-nya apa? BN-nya berarti K dibagi K kuadrat akar K, atau K dibagi K pangkat 5 per 2 ya. Yang ini BN terus ya, harusnya BK karena ininya K. 1 dibagi K kuadrat. Silahkan dicoba sendiri ya di rumah. Saya belum bikin tugasnya nih. Tugasnya mau apa? Mau berapa soal tugasnya? 1 aja seperti biasa. Kayak gimana ya buat tugas hari ini? Seperti biasa pakai NPM.
Sama dari bentar. Mau pakai K, mau pakai N aja ya, N kecil. Oke, kayak gini aja ya. Perhatikan bahwa, oh ya, kalau yang M-nya 0, hoki ya, berarti bawahnya pembaginya 1. Atasnya tinggal lihat ini aja, bentuknya nanti seperti apa. Ya, kalau yang lainnya silahkan dicobalah ya, karena ini ada bentuk, untuk yang M-nya tidak sama dengan 0, maka ini nanti harus pakai, kalau M tidak sama dengan 0, ini harus pakai uji hasil bagi ya. Kalau M-nya 0 gimana? Kalau M-nya 0, ya kita bisa pakai uji kedifferensialan aja. Itu tulisan ini mana V, mana R. Ini V, ini R. Uji kedifferensialan. Oke, kayak gitu aja ya. Silahkan dicoba. Ingat uji hasil bagi kita tuliskan dulu AN-nya apa, AN plus satunya apa, baru nanti AN plus satunya dibagi AN. Dan buat limitnya menuju hingga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Kalau nanti sistem UAS gimana ya, Bu? UAS. Karena UASnya dibarengkan lagi dengan Bu Yurika, ya pilihan ganda lagi ya kayaknya ya. Sama seperti UTS. Itu bukan yang mau ditanyakan. UASnya kapan sih? UASnya habis lebaran kan ya? Awal Juni. Iya, Bu, awal Juni. Ya, awal Juni. Ya, saya nggak tahu. Mungkin tergantung tanggal berapa ya nanti. Kalau sempat ada remedial, ya remedial. Kalau enggak, nanti mungkin dibantu dengan nilai tugas-tugasnya ya dan kuisnya. Gitu. Untuk komposisi penilaiannya udah pernah saya kasihkan ya waktu pertemuan yang pertama. Udah, Ibu, ya. Pengen bertanya yang Nur pernah tanyakan, Bu, yang Nurnya nggak ada jawabannya itu, boleh, Bu? Oh iya, sebentar, HP-nya saya lupa. Soalnya yang mana? Oh bentar, ini saya save dulu ya. Masih keburu lupa. Oke. Saya lupa soalnya. Mana sih? Saya harus buka kuliah ya. Oke, saya ganti sharingnya ya. Maaf ya Nur, saya lupa mau kirim ininya. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Soal yang manakah itu? Kuis 2 ya. Kuis 3. Saya bisa cek tagnya nggak ya? Kuis. Oke, kuis 3.
Eh, yang mana ya soalnya? Yang ini bukan ya, Nur? Saya lupa. Yang Kayaknya bukan ya. Yang mana sih? Ini bukan? yang mencari rata-rata. Oh, mencari rata-rata. Fungsinya yang Y kuadrat? Bukan. Saya lupa yang ditanyakan yang mana. Coba di preview. Oh, saya harus ganti tampilannya. Kita nggak muncul. Yang ini bukan? Bukan ya, satu lagi. Ini ya? Yang Y kuadrat, Bu, fungsi fx y-nya. Yang ini? Ya, yang Oke, saya nyoret-nyoretnya di mana? Harus ganti ke whiteboard. Bentar ya. Tulis lagi soalnya fxy sama dengan y kuadrat. Terus batasnya apa aja? X sama dengan 0, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan pangkat min X. Oke, ya ini jadinya kan integral 01 0 pangkat min X Y kuadrat dy dx. Ini suara saya kedengaran nggak? Dengeran Ibu. Oke, jadi gimana integral 01 sepertiga Y pangkat 3, masukin batasnya 0 pangkat min Y dx. Ini adalah 01 sepertiga Y X. Pangkat min 3X ya. X. Dikurangi 1/3 karena pangkat. Tak ada yang salah nggak? Y-nya jadi ya 1/3 ya. Maka ini adalah 1/3 kali pangkat min 3X min 1. Integralnya belum. Kita integralkan lagi, ini jadi 1/3 kali min 1/3 pangkat min 3X kurangi X, masukkan batasnya 0 sampai 1, 1/3 kali min 1/3 pangkat min 3 min 1 kurangi min 1/3 kurangi 0. Sebentar, kayaknya ini bentar. Jadi apa? Jadi ini 1/3 kali min 1/3 pangkat min 3 min 2/3 min 1/9 pangkat min 3 dikurangi 2/9. Oke, kayaknya ini saya memang salah hitung ya.
Saya salah hitung di mana? Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya, harusnya ada 2-nya. Oke, kalau gitu ini saya anulir ya. Kalau Nur pakai cara nyari luas dulu, bener nggak ya Bu ya? Jadi kan menghitung rata-rata, jadi Yang rumus terluas gitu. Jadi dihitung dulu luasnya Bu kalau Nur. Oke, kalau ngitung luasnya gimana? Berarti fungsinya kan gini. Saya lupa ini ngitung kata-kata ya. Iya. Pangkat min X itu kan bentuknya jadi ini, naik ke atas ini 0, 1. Salah. Pangkat min X. Gimana sih grafik pangkat X? Oh betul ya, pada saat 01 habis itu dia naik. Jadi luasnya berapa? Luasnya integral 0 sampai 1 dari pangkat min X dx. Hasilnya adalah min berapa? Min dari pangkat min X. Masukkan batasnya 01. Jadi apa? 1 min 1 per E. Jadi min bener gak? Min E pangkat min 1 ditambah dengan E pangkat 0. Jadi ini min 1 per E ditambah 1. Saya balik posisinya. Terus ini berarti E min 1 dibagi E. Oke. Jadi ini apa? Ini bisa kita tuliskan sebagai min 1/9 kali 1 per E pangkat 3 jadi apa ini apain? Ditambah 1 tambah 2. Oh ya, saya salah ininya deh, kayaknya saya salah ngitung jadi 2. Sebelumnya saya ngitungnya 1. Jadi gimana? 1 per L kalikan dengan integral bla 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 itu hasilnya E dibagi E min 1 kalikan dengan 2 pangkat E pangkat 3. Salah. Ya, nanti ya Bu. 1 ditambah 2 E pangkat 3 dibagi E pangkat 3 kali min 1/9. Di tangannya jangan dipegang. Terus gimana ini cara coretnya? Jadi 2. Terus ya saya salah ngitung ininya deh. Kalau nggak salah tadinya tuh saya nulisnya jadi gini, jadi E pangkat 3 min 1 terus dibagi dengan E pangkat min 1. Kalau ini kan jadinya E min 1 kali E kuadrat plus E plus 1 dibagi E min 1. Nah, cara coret hasilnya ini. Itu. Saya salah ngitung ininya ya. Saya salah ngitung bagian atasnya ini. Ya, jadi memang tidak ada jawabannya, maaf ya. Jadi dianulir aja. Mana tadi? Makasih Bu. Sama-sama. Loh, yang mana ini? Ibu. Ya.
boleh minta review kuis yang kemarin dibuka nggak Bu di Ekulnya? Jadi biar tahu yang salahnya yang mana Bu. Oh, nilainya atau apanya? Jawaban benar Kan salahnya. nilainya mah udah keluar ya. Jadi cuman tahu nilainya aja, nggak tahu yang salahnya yang mana Bu. Oh, oke. Saya bisa lihat apanya ya. Sebentar. Oke, mungkin nanti Excel-nya, tapi saya nggak tahu ininya juga ya. Kuis 3. Oh, tapi ini banyak ya. Mungkin nggak bisa sekarang. Mungkin pembahasannya gimana saya liatinnya ya. Harus dibahas satu-satu ya. Cukup nggak waktunya 7 menit? Oke, kita lihat ya. Ini saya nge-share apa sih? Display bukan? Oh, bukan. Oke, saya liatin ya. Yang ini jawabannya apa? Ibu. Ini muncul nggak? Kehalangan. Ini yang nomor 1. Ada yang dapat ini? Kita lihat kunci jawabannya yang mana. Kunci jawabannya adalah yang C. Gimana ya? Ini tapi terekam kan ya? Ini soal yang kalau Ibu, ya. mungkin maksud Raihani, jadi di sistem kuliahnya itu masing-masing siswa setelah mengerjakan itu bisa direview sama kita. Iya, kayak gitu. Bentar, kalau gitu ini saya tutup dulu. Terus ngapain? Saya harus lihat berarti ke kuisnya dulu ya. Ke kuisnya. Harus di apain ya? Di setting kali ya. Kuisnya pertemuan ke yang ini. Coba, saya harus ganti settingnya. Oke. Nih, gitu ya. Jadi bisa lihat yang diisinya apa, betul atau salah, jawaban betulnya apa. Oke? Ya, betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silahkan dilihat yang masing-masing ya. Oh, saya harus ganti juga yang kelas B-nya nanti. Ya, seperti itu mungkin. Stop share-nya dulu. Oh, sebentar. Soalnya tadi belum saya save ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dibahas? Kita pertemuan berapa kali lagi ya? 3 kali lagi. 3 kali lagi. Oke. Mungkin nanti akan ada kuis 1 kali lagi yang terkait barisan dan deret, sekalian siap-siap buat UAS ya. Saya buat lebih longgar mungkin nanti waktunya, karena di minggu terakhir itu kan pas udah mau lebaran ya. Jadi mungkin bisa dikerjakan enaknya gimana pada saat liburnya gitu, sudah lebaran, atau mau pas waktunya daftar-daftar UAS.
minggu terakhir. Waktu libur aja, Bu. Oh, waktu libur aja. Ya udah. Ya, nanti silahkan dicoba ya. Baik, ada pertanyaan? Komentar lain-lain? Kalau saya stop aja ya.